Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kusmiarti, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Dalam merangsang kreativitas ini diperlukan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang memengaruhi sebuah kelompok atau organisasi dalam mengelola, mengorganisir, dan memberdayakan sumber daya sebagai aset untuk mencapai tujuan pembelajaran atau visi sekolah. Cara implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di kelas, sekolah, dan di masyarakat, yaitu yang pertama dimulai dari diri sendiri dengan memahami menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Langkah yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah mengenai pengelolaan sumber daya sekolah. Yang ketiga, melakukan pemetaan aset utama sekolah. Yang keempat, mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan kegiatan sekolah. Yang kelima, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset sekolah. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap setiap kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan murid sehingga murid dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, kita harus mampu memanfaatkan kodrat alam dan kodrat zaman murid sebagai kekuatan untuk mendorong sebuah perubahan dalam mewujudkan merdeka belajar. Nilai dan peran guru penggerak berkarakter reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dalam mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah dalam membangun budaya positif sekolah sehingga dapat mencapai visi sekolah. Melalui pengelolaan sumber daya sekolah, kita dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mengelola aset sekolah melalui inquiry apresiatif dengan menerapkan tahapan bagja. Mengidentifikasi sumber daya sekolah melalui teknik coaching dengan tahapan kita. Dengan langkah ini, kita dapat mengetahui kekuatan yang dapat kita kembangkan untuk dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Kita juga harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam pengelola sumber daya dengan menerapkan prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang sudah tepat.
Perubahan pemikiran sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan pendekatan berbasis masalah, di mana setiap keputusan yang saya ambil dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan atas masalah-masalah yang timbul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sesudah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa dalam mengambil keputusan, kita harus melakukan pendekatan berbasis aset. Dengan melihat aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, modal-modal yang dimiliki oleh sekolah, kita dapat memanfaatkan modal-modal tersebut untuk kekuatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.